Kemudian kalau A itu biasanya letakkan di sini, ini merupakan biasanya nama provinsi, kemudian yang B ini nama kabupatennya, dan yang di bagian C ini adalah nomor lembar peta. Nah, kemudian untuk kalau yang untuk A, B, C ini merupakan informasi di daerah batas peta ya. Nah, kemudian kita lihat angka 1, biasanya ini judul, yang di bawahnya ada orientasi arah, kemudian di bawahnya lagi ada skala numerus, yang di bawahnya lagi ada skala numeris tadi, kemudian ada skala grafis. Nah, kemudian di angka 5 ini biasanya di situ terdapat lokasi. Kemudian di nomor 6 ini biasanya ada petunjuk lembar peta, kemudian ini ada legenda, ya, keterangan-keterangan dari peta. Kemudian nomor 8 ini biasanya di situ dicantumkan instansi pembuat peta. Nah, kemudian di bagian nomor 9 ada kotak pengesahan. Nah, kemudian yang nomor 10 ada identifikasi pelaksana. Ya. Ya, itu tadi sudah dijelaskan, ada informasi di daerah batas peta. Biasanya ada nama provinsi, ada nama kabupaten, dan ada lembar peta. Ya, contoh lembar peta misalnya ada yang tertulis begini. 48.2 ya, kemudian 54.314.0509 ya, dan sebagainya ya. Nah, oke. Kemudian ini tentang informasi di daerah tepi peta. Ada judul itu tadi misalnya peta rupa bumi Indonesia. Kemudian ada orientasi petanya yang menunjukkan arah utara selatan ya. Biasanya menggunakan utara geografis ya. Kemudian bisa juga ada utara magnetis ya, yaitu utara yang melalui kutub magnet bumi ya. Kalau utara sejati atau utara geografis, utara yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi. Kemudian ada lagi juga yang dinamakan utara grid, yaitu utara yang sejajar dengan meridian sentral tegak lurus standar paralel setempat ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada perbedaan arah ya antara 3 macam utara. Ini menimbulkan 3 sudut ya, yaitu alfa, beta, dan T kayaknya ya. A itu deklinasi ya, sudut antara Tn dan Mn, kemudian alfa, beta ya. Konvergensi meridian ya, sudut antara Tn dan Gn. Kemudian ada yang T, konvergensi magnetis, ini sudut antara Mn dan Gn. Oke, kemudian selanjutnya setelah ada arah utara selatan tadi, kemudian ada di bawah itu ada skala, ya, skala peta, yaitu merupakan perbandingan jarak antara 2 titik ya di sembarang di peta dengan jarak horizontal di kedua titik itu di permukaan bumi ya. Biasanya disajikan ada skala numeris, yaitu merupakan keterangan tentang skala peta yang disajikan dalam bentuk huruf dan angka ya, agar mudah dibaca. Misalnya skala 1/1000. Jadi intinya 1 cm, kalau kita ukur 1 cm di peta itu sama dengan 1000 cm di lapangan atau yang di keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian ada skala grafis, yaitu merupakan keterangan tentang skala peta yang disajikan dalam bentuk gambar garis lurus yang mempunyai panjang tertentu, sehingga panjang garis dalam sentimeter dan angka yang tercantum di atas garis tersebut dalam satuan kilometer mempunyai perbandingan yang menyatakan skala peta tersebut ya. Lokasi, kemudian di bawah dari skala itu ada lokasi menunjukkan daerah atau area mana yang digambarkan di peta itu ya, misalnya di Kecamatan Kebun Jeruk dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada petunjuk lembar peta ya. Petunjuk lembar peta ini menunjukkan sistem pemberian nomor pada tiap lembaran peta, sehingga dengan demikian dapat diketahui lokasi daripada peta yang diamati terhadap daerah yang ada di sekitarnya ya.
Oke, kemudian setelah petunjuk lembar peta, ada legenda ya. Legenda ini merupakan penjelasan mengenai arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam peta ya. Oke, tentang simbol peta ya. Simbol peta ini merupakan satu gambar pengganti dari satu objek yang ada di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik dan non fisik maupun objek yang bersifat imajiner ya. Nah, kemudian setelah legenda biasanya di bawah itu ada instansi keterangan dari instansi pembuat ya, misalnya yang membuat adalah Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada kotak pengesahan ya. Misalnya pengesahan dari pejabat yang berwenang ya, dalam hal ini adalah ketua panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan. Nah, yang paling bawah sendiri ada kotak identifikasi, yaitu berisi keterangan tentang nama perusahaan yang melaksanakan pemetaan. Nah, kemudian tentang simbol ya, pada peta biasanya ada simbol-simbol di dalam peta itu, ada simbol titik ya, contoh simbol titik misalnya di skala 1:100.000 ya, satu kota mungkin dapat berbentuk titik ya, tapi pada skala 1:1000 kota tidak dapat digambarkan dalam bentuk simbol titik ya, karena nanti terlalu besar jadi titiknya ya. Simbol titik ini digambarkan dengan jenis simbol bisa piktorial ya, gambar-gambar seperti telepon, kemudian ini seperti bangunan dan sebagainya, atau geometri maupun simbol huruf atau angka. Ya, ini adalah contoh-contoh, ada titik, ada kotak ya, ada gambar bintang dan matahari, ada telepon dan sebagainya, ini merupakan simbol titik. Nah, kemudian ada yang namakan simbol garis ya. Simbol garis ini jika unsur yang diwakilinya itu berbentuk garis ya, misalnya apa contohnya? Jalan, sungai ya kan, rel kereta api, kemudian batas administrasi dan sebagainya ya. Nah, simbol garis ini juga bisa ditampilkan dengan menggunakan simbol piktorial atau gambar gitu ya. Bisa juga geometrik maupun simbol huruf ya. Nah, ini adalah contoh-contoh simbol garis. Nah, ini misalnya ini jalan, ini rel kereta api, ini sungai. Nah, ini misalnya batas administrasi dan sebagainya. Nah, oke, kemudian selanjutnya, nah tentang simbol area ya. Nah, biasanya simbol area ini identik dengan unsur-unsur yang berhubungan dengan satu luasan yang luas, misalnya katakanlah danau, persawahan, hutan dan sebagainya ya. Ya. Nah, ini contohnya simbol yang mewakili bidang tanah, penggunaan tanah, kemiringan tanah dan lain sebagainya. Ya. Jadi klasifikasi simbol semata-mata berdasarkan ciri-ciri dari unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ya. Bisa titik, garis maupun area. Nah, ini contohnya ya, misalnya. Mungkin ini sawah, ini mungkin danau, ini mungkin atau mungkin ini hutan, nah ini mungkin sawah dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau simbol itu berdasarkan jenisnya ya, atau yang pertama adalah simbol piktorial. Piktorial ini atau gambar ya. Jadi simbol ini sama dengan keadaan yang sesungguhnya ya, atau yang sudah disederhanakan ya. Nah, contoh kalau ada gambar, ada mungkin ini daerah pariwisata laut gitu. Kalau ada ini mungkin ini bengkel gitu. Nah, kalau ada kapal terbang mungkin ini bandara kan, ya, dan sebagainya. Nah, keuntungan dari simbol piktorial ini, ya dia mudah dimengerti dan dikenali karena bentuknya mendekati bentuk asli dari unsur atau objek yang diwakili. Nah, tapi kerugiannya, simbol piktorial ini agak sulit menggambarkannya ya,
karena harus memerlukan ruang yang agak besar sehingga mungkin akan menutupi detail lain yang mungkin juga penting, ya kan? Nah, karena bentuknya yang tidak beraturan sehingga agak sulit untuk meletakkan simbol piktorial pada posisi yang sebenarnya. Nah, ini ada simbol geometrik, ya, simbol abstrak atau simbol-simbol dengan bentuk yang teratur, yaitu ada lingkaran, bujur sangkar, segi empat, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya, simbol-simbol geometrik, ya. Ya, tapi walaupun sudah diberi simbol geometrik, tapi kita juga harus menjelaskan lagi apa makna titik itu, apa makna segitiga atau segi empat itu ya di dalam legenda peta. Nah, keuntungannya untuk simbol geometrik dia mudah menggambarkannya. Kemudian simbol geometrik ini mudah penempatan pada posisi yang sebenarnya dari unsur atau objek yang diwakili. Dan simbol geometrik ini mungkin karena dia cukup ya ringkas, kecil, ya tidak menutupi detail penting lainnya. Tapi dia punya kerugian juga, ya. Simbol geometrik ini tidak dapat dimengerti dan dikenal secara langsung ya oleh si pemakai peta, sehingga masih diperlukan keterangan yang menjelaskan arti simbol tersebut. Nah, ini ada simbol huruf atau angka ya, yang merupakan singkatan atau huruf depan dari nama unsur yang diwakili. Misalnya S itu sawah ya kan, LD ladang, misalnya PB pagar bambu, TB tambak dan sebagainya. Keuntungan dari simbol huruf ini mudah dimengerti ya. Kemudian mudah juga penggambarannya. Tapi kerugiannya seringkali membingungkan dengan teks atau angka yang ada di peta. Dan simbol huruf ini atau angka ini kadang-kadang tidak baik dipandang dari segi artistik, ya. Kemudian mudah disalah tafsirkan dengan arti teks yang lain, ya. Biasanya memerlukan ruang yang agak besar sehingga kemungkinan dapat menutupi detail lain yang mungkin lebih penting. Ya, para mahasiswa, demikianlah tadi video atau pemaparan sesi yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.